Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, but no one's there to save you. No, you don't know what it's like. Welcome to my life. Do you wanna be? Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan pengajaran. Pengertian kurikulum menurut beberapa definisi dan ahli. Yang pertama adalah pengertian kurikulum secara etimologis, pengertian menurut para ahli, dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian kurikulum secara etimologis. Secara etimologis, istilah kurikulum yang berasal dari bahasa Inggris ditulis kurikulum, berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Dilihat secara harfiah, pengertian kurikulum tersebut berarti pelari dan tempat berpacu. Berawal dari makna kurir dan kurere, kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Smith et al. Memandang kurikulum sebagai rangkaian pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak. Jadi dapat disebutkan potensial kurikulum. Namun apa yang benar-benar dapat diwujudkan pada anak secara individual, misalnya bahan yang benar-benar diperolehnya, disebut aktual kurikulum. Selanjutnya, menurut Harold B. Albertsis dalam Reorganizing the High School Curriculum 1965, mengandung kurikulum sebagai all of the activities that are provided for students by the school, yaitu kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam dan di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Definisi ini melihat manfaat kegiatan dan pengalaman siswa di luar mata pelajaran tradisional. Sedangkan menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander dalam buku Curriculum Planning for Better Teaching and Learning 1956 adalah the curriculum is the sum total of schools' effort to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school. Jadi segala usaha untuk memperoleh anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah termasuk kurikulum. Kurikulum meliputi juga apa yang disebut kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir adalah menurut J. Latham dan Delmas F. Miller dalam buku Secondary School Improvement 1973 juga menganut definisi kurikulum yang luas. Menurut mereka, dalam kurikulum juga termasuk metode mengajar dan belajar, cara mengevaluasi murid dan seluruh program perubahan tenaga pengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi, dan hal-hal struktural mengenai waktu, jumlah ruangan serta kemungkinan memilih mata pelajaran.
pendidikan. Ketiga aspek pokok program, manusia dan fasilitas sangat erat hubungannya, sehingga tak mungkin diadakan perbaikan kalau tidak diperhatikan ketiga-tiganya. Pengertian pengajaran menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, arti pengajaran adalah 1. Proses, cara perbuatan mengajar atau mengajarkan. 2. Perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar. 3. Peringatan, pengalaman yang dialami atau dilihatnya, khusus untuk memperbaiki kesulitan belajar yang dialami murid. Menurut Sababuddin, pengajaran adalah aktivitas atau kegiatan belajar antara guru dan murid, yaitu aktivitas guru memberikan suatu informasi atau pengetahuan terhadap murid dan di mana murid menerima suatu informasi atau pengetahuan dari guru. Ditinjau dari konteks pendidikan dan pengajaran. 1. Director of Learning. 2. Facilitator of Learning. 3. Motivator of Learning. Director of Learning ialah peran guru dalam kegiatan mengajar adalah sebagai pengarah belajar. Facilitator of Learning ialah peran guru sebagai penyedia fasilitas belajar, baik berupa materi, media, metode, teknik, dan strategi. Motivator of Learning ialah peran guru sebagai pemberi motivasi terhadap murid, sehingga akan muncul adanya semangat belajar bagi murid. Perbedaan antara kurikulum dan pengajaran. Kurikulum bersifat umum dan jangka panjang, sedangkan pengajaran bersifat khusus dan jangka pendek. Maksudnya adalah kurikulum berkenaan dengan cakupan tujuan, isi, dan metode yang lebih luas atau lebih umum, sedangkan yang lebih sempit dan lebih khusus menjadi tugas pengajaran. Welcome to my life.